dorong, tarik, gravitasi, gesek. Apa ya itu? Ya, gaya dan gerak. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu cintai karena Allah. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak, terutama mengenai pengertian gaya dan gerak serta macam-macam gaya yang ada. Ini kadenya. Sudah siap hari ini untuk belajar? Mantul, mantap betul. Jika anak-anak ibu semua sudah siap, yuk kita nyanyi sebentar. Sebelum belajar membaca bismillah, agar terbiasa ingat pada Allah. Bacalah bismillah, satukan niatnya, semoga kita dapat ridhonya. Say basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah itu pembelajaran online kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Kemudian, anak-anak di sini ada yang tahu ayat apa ya di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan gaya dan gerak? Ya, surah Al-Hajj, surah ke-22 di ayat 65. Yuk kita ambil Qurannya, kita baca dulu sama-sama. Ini dia Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ternyata, di Quran disimpan dulu ya. Ternyata gaya dan gerak itu tercantum di dalam Al-Quran. Jadi tentang materi kita kali ini ada kaitannya dengan ayat tersebut, yaitu kita diperintahkan untuk berpikir mengenai bagaimana kapal itu bisa berlayar dan mengapa ya benda langit itu tidak jatuh. Padahal mereka itu besar ya, tapi kenapa mereka tidak jatuh? Dan ternyata itu berkaitan dengan gaya gravitasi. Insya Allah nanti kita akan bahas di materi kali ini. Dan ternyata gaya dan gravitasi dan semua gaya itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini pembelajaran kita akan berisikan diskusi melalui Zoom break. Jadi siapkan teman-teman kelompoknya dan perhatikan materi serta arahan dari ibu melalui video ini. Untuk pembelajaran kita kali ini, yuk sama-sama kita perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, manakah yang merupakan gaya yang berupa dorongan atau tarikan? Gambar A atau gambar B? Di antara dua gambar tersebut, mana yang mendekati tubuh dan mana yang menjauhi tubuh? Ya, gambar A adalah gambar yang mendekati tubuh karena dia sedang menarik sehingga meja menjadi lebih dekat kepada tubuhnya. Lalu gambar B adalah gambar yang menjauhi tubuh karena dia mendorong. Sampai sini paham?
Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya mengenai tarikan atau dorongan. Jadi kita sebenarnya sudah tahu nih bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Keadaan benda yang bagaimana, Ibu? Contohnya, yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Seperti tadi, gambar anak mendorong meja. Akhirnya bendanya jadi bergerak kan? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita lihat gambar berikut ini. Ada girl yang bermain ayunan dengan boy. Tarikan atau dorongan yang diberikan girl terhadap ayunan yang dinaiki oleh boy disebut dengan gaya. Disebut dengan apa? Pinter, gaya. Gaya yang diberikan oleh girl menyebabkan ayunan menjadi bergerak. Gini, saat girl memberikan gaya, kita juga lihat bahwa posisi atau kedudukan ayunan yang dinaiki oleh boy juga berubah. Saat girl memberikan tarikan, ayunan yang dinaiki boy bergerak mundur atau mendekati arah girl. Sebaliknya, saat girl memberikan dorongan, ayunannya bergerak maju dan menjauhi arah girl. Nah, adanya perpindahan kedudukan atau posisi benda karena dikenai oleh gaya disebut gerak. Disebut apa? Gerak. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, berubah posisi, atau bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda karena dikenai gaya. Jadi dapat diketahui bahwa gaya dan gerak itu berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena gaya merupakan sesuatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Sedangkan benda-benda dapat bergerak karena mendapat gaya. Jadi mereka saling berkaitan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam gaya yang dapat membuat benda menjadi bergerak. Yang pertama, ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, dan gaya pegas. Kita ulang lagi. Ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, dan gaya pegas. Kita masuk yang pertama, gaya gesek. Pernahkah kalian mendorong kursi atau mendorong meja? Kadang-kadang kita kesulitan ya kalau misalnya mendorong kursi atau meja. Kenapa? Karena adanya gaya gesek yang tercipta antara lantai dengan kaki kursi. Jadi gaya gesek itu bisa diartikan bahwa gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Apa diulang lagi? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya, pada gambar berikut ini ada motor yang sedang melaju di jalan. Adanya kontak antara ban dengan jalan merupakan bukti salah satu adanya gaya gesek. Contoh lain adalah saat ayah kalian menggergaji kayu, ya, jadi antara gergaji dan kayunya ada kontak, ada saling bersentuhan. Nah, ini namanya gaya gesek. Yang kedua, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa, Bu? Gaya gravitasi adalah gaya yang dimiliki suatu benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda tersebut. Contohnya, gaya gravitasi adalah gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang dimiliki bumi untuk menarik setiap benda yang ada di atasnya untuk menuju pusat bumi. Jadi, gaya gravitasi itu fungsinya supaya apa? Jadi, gaya gravitasi ini menyebabkan benda-benda menjadi jatuh. Ya, kalau tidak ada gaya gravitasi, semua benda di muka bumi ini akan melayang, nak.
Jadi lautan akan melayang. Jadi salah satu fungsi gravitasi adalah supaya kita tetap berada di tempatnya. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang berupa tarikan atau dorongan antara dua benda yang bersifat magnet, atau tarikan dari benda yang bersifat magnet terhadap benda lain yang berbahan logam. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda magnetis. Sedangkan yang tidak dapat didorong namanya benda non-magnetis. Bisa kita lihat contoh berikut ini, ada gambar paku ditarik oleh magnet. Ya, jadi paku itu dasarnya logam sehingga bisa ditarik oleh magnet. Jadi paku merupakan benda magnetis. Magnet membuat benda saling menarik atau saling menjauh karena magnet itu memiliki dua kutub. Yang pertama kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Contoh, jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika kutub yang sama didekatkan, mereka akan saling menjauh. Jadi ada dorongan, karena mereka tidak mau dekat antara kutub utara dan kutub utara, atau kutub selatan dan kutub selatan. Mereka saling menjauh. Yang keempat, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot kita. Bisa juga dari otot hewan. Jadi otot hewan ataupun otot manusia. Jadi ini yang sangat berfungsi untuk kita. Contoh gaya otot dalam kehidupan manusia yaitu kita bisa mengangkat barang. Karena adanya gaya dari otot kita. Kita bisa menarik pintu, kita bisa mendorong meja, kita bisa menendang bola, dan lain-lain. Jadi gaya otot adalah gaya yang sangat berguna untuk kita. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik yang dapat menarik atau menggerakkan benda. Gaya listrik timbul akibat adanya dua benda yang berbeda muatan dalam jarak tertentu tanpa terjadi sentuhan. Contohnya, pada penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut dan didekatkan pada potongan kertas yang kecil-kecil. Gaya listrik yang itu nanti akan menyebabkan kertas menempel pada penggaris karena adanya muatan listrik di penggaris setelah digesek ke rambut atau di kain. Yang keenam yaitu gaya pegas. Gaya pegas atau lenting pulih merupakan gaya yang berasal dari adanya rapatan maupun regangan dari suatu benda. Contoh ketika memainkan karet. Karet akan melebar, namun di saat bersamaan karet akan melawan dan kembali ke bentuk semulanya. Jadi karet bisa memanjang, tapi bisa balik. Perlawanan benda ketika berubah, bentuknya diubah disebut dengan gaya pegas. Contoh pemanfaatan gaya pegas adalah ketika kalian bermain panah, busurnya itu akan melempar. Nah, itu termasuk berkegunaan dari gaya pegas. Lalu ada permainan ketapel, itu juga salah satu gaya pegas. Dan ayunan bayi yang naik turun karena adanya gaya pegas. Nah, karena kalian sepertinya sudah sangat memahami materi kita hari ini, untuk memperkaya lagi pengetahuan kalian, kalian dapat mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Kalian dapat menginvestigasi permasalahan yang terdapat di dalam LKPD tersebut bersama dengan teman sekelompok kalian. Tabel-tabel yang ada di dalam LKPD tersebut nanti kalian isi sebagai bentuk keterampilan menulis percobaan kalian. Nanti Ibu nilai. Kelompok yang sudah mengerjakan bisa mempresentasikan hasil diskusi dan investigasi kelompoknya. Sedangkan kelompok yang lain bisa mendengarkan. Apabila dari penyampaian teman kalian ada yang kurang, kalian pahami, teman-teman yang maju presentasi nanti yang akan menjawabnya. Jadi dimohon kerjasama anak-anak semua untuk dapat tertib
dan mendengarkan penjelasan teman kalian yang maju saat presentasi. Ya, demikian pembelajaran kali ini terkait materi gaya dan gerak. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, bagus. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini ialah gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bisa menjadi bergerak, berubah posisi atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda karena dikenai gaya. Jadi, dapat diketahui bahwa gaya dan gerak itu berbeda, namun berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Lalu, yang tadi sudah disebutkan tentang macam-macam gaya, ada yang masih ingat? Ya, bagus. Kita sebutkan lagi ya, biar masuk. Yaitu, macam-macam gaya yang berpengaruh terhadap gerak benda adalah gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, dan gaya pegas. Sebenarnya masih banyak lagi gaya lainnya, tapi untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca bahan ajar yang sudah Ibu siapkan. Dan terkait tugas untuk kali ini, pertemuan kali ini, Ibu sudah mengirimkan soal melalui Edmodo. Jadi bisa kalian kerjakan dan akan Ibu nilai nanti. Nah, anak-anak yang Ibu cintai karena Allah, terkait materi hari ini apakah sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa sampaikan di kolom komentar atau melalui Japri atau di grup WA kelas kita. Insya Allah akan Ibu jawab dengan sepenuh hati. Akhirnya, sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Yuk sama-sama kita say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan, rajin beribadah, dan membantu orang tua. Atas perhatian anak-anak sekalian, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.